Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Bertemu lagi dengan saya Bu Asti di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari cara mendeskripsikan sebuah objek menggunakan peta konsep. Kemarin kalian sudah mendeskripsikan objek di bawah ini kan? Tetapi setelah saya perhatikan hasil pekerjaan kalian, sepertinya ada yang kurang. Deskripsi yang kalian buat itu belum terlalu detail atau belum terlalu rinci. Jadi sebelum kita membuat teks deskripsi yang sempurna, kita akan membuat rancangannya dulu dengan membuat peta konsep. Peta konsep adalah peta pikiran untuk memudahkan kita memahami sesuatu. Contoh peta konsep seperti yang kalian lihat di bawah ini, ada yang berbentuk pohon, ada yang berbentuk akar, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membuat yang paling sederhana, yaitu bentuk akar ke bawah. Mari kita buat dengan objek di bawah ini. Objek kali ini yang akan kita deskripsikan adalah kopi. Kita susun dulu ada berapa rantai akar yang ingin kita buat. Di sini saya membuat 4 akar. Akar yang pertama, bentuk dan rasa. Akar yang kedua, cara minum. Akar yang ketiga, cara membuat. Dan akar yang keempat adalah manfaat. Setiap akar kita rinci satu persatu. Akar yang pertama, bentuk dan rasa kopi. Kita bisa menuliskan bentuknya kopi berawal dari biji kopi, kemudian bubuk kopi menjadi minuman, kemudian rasanya manis dan ada juga yang pahit. Yang kedua, akar yang kedua, cara minum kopi. Kita bisa menuliskan beberapa cara minum kopi. Mungkin kita bisa menulis kata panas atau dingin. Maksudnya kopi panas atau kopi dingin. Yang kedua, cara minum ketika pagi atau malam hari. Kemudian kita bisa juga minum kopi ketika sedang mengantuk. Kemudian kita juga bisa minum kopi di rumah atau di kafe atau di warung. Itu tadi cara minum kopi, ada banyak sekali kalau kita ingin merincinya. Yang ketiga, cara membuat kopi. Mulai dari yang pertama, menggoreng kopi, kemudian menggilingnya, kemudian menjadi bubuk kopi, diseduh dengan air panas atau dicampur dengan es batu, bisa diberi gula atau tidak, kemudian diaduk. Yang keempat, manfaat kopi. Ada banyak sekali manfaat kopi. Yang pertama, menguatkan jantung. Kedua, menghilangkan kantuk. Yang ketiga, mungkin membuat kita semangat. Yang keempat, untuk teman santai. Yang terakhir, mungkin menghangatkan tubuh. Dari contoh yang tadi saya jelaskan, apakah kalian sudah bisa membuat peta konsep seperti contoh tadi? Nah, setelah kita membuat peta konsep, kita nanti akan merangkai kalimat-kalimat sesuai dengan rincian-rincian dari peta konsep yang telah kita buat tadi, menjadi teks deskripsi yang utuh dan sempurna. Nah, sebelum kita membuat teks deskripsi, tugas kalian adalah membuat peta konsep dulu. Tugas di rumah atau PR. Tidak dikumpulkan hari ini, tapi pertemuan depan dikumpulkan. Buatlah peta konsep seperti contoh tadi dari sebuah objek. Bisa makanan, hewan peliharaan, tempat wisata, kegiatan masyarakat, dan lain-lain. Bebas, terserah kalian mau buat deskripsi tentang apa. Di sini saya beri beberapa gambaran objek yang bisa kalian deskripsikan. Ada pantai, seblak, sekolah, bakso, dan kegiatan nyadran. Kalian buat peta konsep akar ke bawah seperti contoh tadi. Bisa 4 akar atau lebih. Tidak boleh hanya 3 akar.
minimal 4 akar. Isi dari akar-akar itu disesuaikan dengan objek yang kalian deskripsikan. Contoh, kalian mendeskripsikan tempat wisata, misalnya pantai. Kalian buat akar pertama, lokasi pantai ada di mana. Kemudian objek apa saja, di sana ada objek apa saja. Kemudian ke pantai dengan cara naik apa. Terus selanjutnya di pantai itu ada wahana apa saja. Bisa kalian tambahkan akar kelima, mungkin di pantai dijual barang apa. Kemudian atau kegiatan apa yang bisa dilakukan di pantai dan lain-lain. Kalau kalian ingin merincinya menjadi beberapa akar, bisa lebih dari 7 akar, 8 akar juga boleh. Catatan, tugas tersebut adalah PR dan dikumpulkan ketika pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Tugas digambar di buku gambar, kemudian dihias dan diberi warna yang indah sebagus mungkin. Buatlah sekreatif mungkin. Pada gambar harus ditulis nama, kelas, nomor absen. Jadi di kertas itu ditulis nama, kelas, dan nomor absen. Tugas bisa dikerjakan mulai sekarang. Ketika pembelajaran pertemuan selanjutnya, langsung dikumpulkan saja. Tidak boleh mencontek teman, nilainya akan dikurangi. Tidak boleh sama dengan contoh berjudul kopi tadi. Cari objek yang lain. Ya. Pengumpulan tugas. Tugas yang sudah jadi itu, yang sudah kamu hias tadi, difoto, dikirim ke WA Bu Asti pada hari dan jam di bawah ini. Jadi hari ini tidak ada pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas ada jadwalnya, itu pertemuan selanjutnya. Silahkan japri saya jika ada yang tidak paham dengan tugasnya. Saya tunggu sampai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini berakhir. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.